Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Saya senang sekali nih akhirnya boleh pakai si merah lagi. Tadinya setelah berapa bulan yang lalu saya nabrakin anak naik motor pakai si merah. Bu Sari ngelarang saya pakai si merah. Ternyata butuh waktu juga ya untuk membuat istri sendiri percaya lagi gitu untuk hal seperti ini. Nah, oke. Saat-saat ini kita atau masyarakat Indonesia itu ya banyak sekali ya, sebagian besar sedang ketarik perhatiannya sidang pembunuhan Brigadir Joshua ya, atau sidang Ferdy Sambo dan gerombolannya. Nah, dan ada satu diskusi yang menarik saya dan itu membuat saya berpikir, lah ini kok ada hubungannya gitu sama dunia perTKW-an. Apa loh? Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua kok sama dunia perTKW-an tuh apa hubungannya? Begini teman-teman, dalam satu diskusi di salah satu channel YouTube tapi dari stasiun televisi ya, channel online-nya televisi Kompas kalau nggak salah, salah satu dari pihak keluarga Joshua yaitu Ibu Irma, beliau bilang, kenapa sekarang setelah keluarga setelah si Ferdy Sambo itu pakai pengacara baru ya, Ferdy Diansah, itu kenapa kemudian ada narasi yang diubah dari BAP-nya atau berita acara pemeriksaan yang ditulis sendiri sama Ferdy Sambo, dimana dalam pengakuan di BAP yang ditulis oleh Ferdy Sambo itu pada saat peristiwa itu dia mengatakan meminta si ajudannya yaitu Eliezer untuk menembak dengan perintah woi tembak woi. Sudah tertuang di BAP, sudah diakui oleh Ferdy Sambo, semua udah tahu, sampai akhirnya ada pengacara baru yang kemudian mengganti itu di persidangan, menjadi kalimatnya menjadi Ferdy Sambo ngomong sama si Eliezer, woi hajar woi. Nah, hanya masalah perbedaan diksi ini, perbedaan kalimat ini, yang satu Ferdy Sambo ngomong woi tembak woi, dengan Ferdy Sambo ngomong woi hajar woi, itu masalahnya bisa beda hidup dan mati. Kenapa? Karena memang Ferdy Sambo itu sama-sama dikenai pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, di mana hukumannya ada hukuman mati, penjara seumur hidup, atau yang paling ringan 20 tahun. Nah, kalau Ferdy Sambo terbukti ngomong woi tembak woi, maka dia selain melakukan pembunuhan berencana, tapi dia juga menyarankan orang lain untuk melakukan pembunuhan itu bersama-sama. Itu bisa kena hukuman mati. Sementara jika yang diakui atau jika yang kemudian diakui oleh persidangan nanti, Ferdy Sambo ngomongnya woi hajar woi, bukan tembak ya. Jadi dia ngomongnya hajar woi, itu kan sama seperti kasih pelajaran. Tetapi kemudian kok ternyata malah si ajudannya ngasih pelajarannya kebangetan, yaitu malah nembak. Kan ngasih pelajaran kan bisa dijewer, diilikitik gitu ya, atau di takut-takutin, di prank ya. Tapi kok kemudian diterjemahkan oleh si ajudannya menjadi nembak, dor mati. Dan kalau persidangan mengakui yang versi ini yaitu woi hajar woi, maka Ferdy Sambo tetap dikenai pasal 340 pembunuhan berencana, tetapi hukumannya bisa tidak maksimal, bukan hukuman mati, tetapi bisa hukuman seumur hidup, dan ujung-ujungnya juga nanti bisa bebas. Karena biasanya kalau orang dihukum penjara seumur hidup tuh nanti dapat remisi, keringanan hukuman. Kenapa? Berkelakuan baik selama di penjara, yaitu nyiramin pohon sayur gitu. Ya itu bisa berkurang 8 tahun gitu ya. Jadi bisa tahu-tahu 8 tahun kemudian bebas gitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah pembahasan dari
Ibu Irma, kalau orang mengatakan woi, hajar woi, itu biasanya diucapkan seseorang untuk melakukan sesuatu dan ada alatnya, ada sesuatunya. Misalnya, itu tadi, saya bikin makanan, woi, hajar woi, makanan, gitu kan. Kemudian ada tugas, woi, hajar woi, dikerjakan. Jadi sudah disiapkan lebih dulu. Sesuatunya itu sudah disiapkan lebih dulu. Itu kalau kita menggunakan istilah woi, hajar woi, kita kan sering bilang ya, hajar bleh, itu sama gitu ya. Gaspol, ya kurang lebih seperti itu. Gaspol, ketika kita ngomongin gaspol, hajar bleh, pasti kita sedang membahas sesuatu dan sudah ada alatnya gitu. Gaspol, ada promo nih, Tians berbagi rezeki, gaspol, itu artinya apa? Hajar bleh, itu artinya apa? Nih, ada Tiens berbagi rezeki, ayo kita promosikan, kan begitu ya. Sarananya adalah promosi. Lah, ketika Ferdy Sambo ngomong, oi, hajar woi, tetapi alat yang disediakan pistol, dia sudah memberikan pistol sama si Eliezer. Terus diapain ini pistol itu? Gitu loh. Jadi ketika ngomong, oi, hajar oi, kok alatnya pistol, itu yang diberikan, ya berarti disuruh nembak. Apalagi masa dia dengan pistol itu disuruh ngelempar, disuruh mukul, disuruh ngilik-ngilik, disuruh nakut-nakutin, ngeprank kan ya enggak ya. Apapun yang omongannya hajar bleh, itu melakukan sesuatu dan sudah pakai alatnya, apapun itu. Nah kalau alatnya pistol ya jelas disuruh nembak. Terlepas pendapat ini itu diakui oleh persidangan, oleh ahli bahasa dan sebagainya atau tidak, tapi saya suka sekali dengan cara membahasnya. Hanya masalah istilah, tetapi itu sudah sebuah rangkaian yang bisa disimpulkan. Seperti misalnya oi, hajar oi, itu sebuah suruhan, tetapi apa alatnya? Kalau oi, hajar oi dan si Ferdy Sambo tidak memberikan alat apa-apa, bisa jadi suruh mukulin lah, ngilikitin dan sebagainya. Atau oi, hajar woi, tapi ada ember di situ, dikasih ember, ya mungkin disuruh guyur air lah, gitu kan. Tapi kalau pistol, oi, hajar oi, alatnya pistol yang dikasihin. Hanya masalah kalimat. Tetapi ini, mana yang nanti akan diakui oleh hakim, mana yang nanti akan ditetapkan oleh hakim, apakah oi, hajar oi, oi, tembak oi, tetapi masalahnya alatnya adalah pistol. Ya, terus hajar pakai pistol tuh apa? Nah, yo nembak, pistol kan untuk nembak. Apa hubungannya yang terlintas dalam benak saya dengan dunia pertikaian? Dalam kasus Ferdy Sambo ini membedakan hidup dan mati loh. Dalam dunia pertikaian banyak orang-orang berpikir, para perantau, wong dulu saya juga perantau, banyak yang berpikir bahwa ketika kita punya sebuah diksi, punya sebuah kalimat, punya sebuah anggapan, asumsi yang bahkan disampaikan, saya merantau karena menyayangi anak saya. Jadi merantau saya adalah untuk biaya sekolah, bangun rumah, kebutuhan hidup keluarga, karena saya menyayangi anak saya. Nah, nanti dulu, kalau kita bicara tentang menyayangi, itu harus berhubungan sama orang yang kita sayangi. Jadi tidak bisa terlepas, tidak bisa dilepaskan dari apa pendapat orang yang kita sayangi. Kalau saya ngomong saya menyayangi anak saya, ya itu tidak boleh dilepasin dari apa pendapat anak saya. Betulkah dia merasakan disayangi? Atau itu cuma dalih saya? Jadi ketika kita bekerja, mau merantau kayak mau nggak merantau kayak, karena kita menyayangi anak kita, itu menjadi sebuah alasan yang kita yakini. Nanti dulu. Mari kita tanya sama orangnya. Ya nak, apakah kamu merasa disayangi oleh orang tuamu? Karena orang tuamu ini sekarang bekerja seperti ini karena menyayangimu. Nah, kalau si anak mengatakan, oh iya, saya merasa sangat disayangi, lah baru kita ngomong bener tuh pendapat kita yang mengatakan saya melakukan ini atau melakukan itu karena menyayangi anak saya.
Tetapi kalau ternyata anak kita bilang enggak tuh, saya nggak ngerasa apa-apa tuh, nah itu berarti itu tadi yang ngomong menyayangi itu apa? Ya, itu kok ngaku-ngaku menyayangi, itu ngaku-ngaku itu namanya, ngaku-ngaku menyayangi gitu. Walaupun memang dia bisa sekolah karena biaya hasil merantau orang tuanya, dia bisa hidup karena orang tuanya merantau, betul. Tetapi itu tidak membuat dia serta-merta otomatis auto merasa disayangi. Begitu pula dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Saya masih terngiang dengan kemarin seorang leader yang ngomong sama downline-nya, dan saya dengar dari downline-nya itu si Upline ini ngomong sama downline-nya, saya belum bisa aktif di TNC karena saya sedang fokus sama anak. Apakah saya bekerja di TNC karena sedang tidak fokus sama anak, lalu nanti ciri saya bisa fokus sama anak, saya tidak bekerja gitu? Ini juga lucu lagi nih, gitu ya, membagongkan sekali. Kalau dia memang fokus sama anak, fokus apa dulu nih? Ini fokus apa dulu nih? Si anak nih fokus sama anak nih maksudnya apa? Apakah dia fokus sama anak itu dia fokus untuk memperhatikan anaknya dalam hal memperhatikan literally, secara benar-benar literal gitu ya, diperhatiin, terus anaknya diperhatiin. Anakku jalan, perhatiin. Anakku tidur, perhatiin. Anakku makan, diperhatiin. Anakku berangkat sekolah. Itu cuma ngeliatin anaknya gitu, kayak CCTV. Kalau kayak gitu, arti dari saya sedang fokus sama anak saya, ya memang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan TNC, oh dia mandi aja nggak bisa kok. Loh, mandi kan tidak memperhatikan anaknya, masa dia mandi sambil memperhatikan anaknya? Nggak bisa. Itu kalau dia mengartikan saya sedang fokus sama anak saya, itu fokus memperhatikan secara literal. Jadi benar-benar melihat, memperhatikan dengan matanya. Tetapi jika dia mengartikan bahwa saya sedang fokus, itu diartikan sama dia bahwa saya sedang memperhatikan anak saya sedang memperhatikan, fokus sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhannya, kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, di mana itu butuh biaya banyak. Saya sedang fokus sama anak saya karena dia butuh biaya banyak, bukan cuma hari ini, tapi sampai tahun-tahun makin ke depan nanti makin banyak. Saya sedang fokus memperhatikan itu. Saya juga sedang fokus memperhatikan anak saya karena dia butuh kasih sayang. Dia nggak bisa ditinggalkan. Dia tidak bisa saya harus pergi dari rumah untuk cari uang untuk kebutuhan dia, nggak bisa. Saya sedang memperhatikan anak saya, maka saya harus. Nah, kalau seperti itu berarti pilihannya TNC ini. Kalau Anda memperhatikan anak, saya sedang memperhatikan anak, saya sedang fokus sama anak, dalam artian yang tadi, kebutuhan batin dan kebutuhan badannya, kebutuhan biaya uang yang besar dan makin besar, serta kebutuhan kasih sayangnya, ya jelas TNC ini. Karena di TNC ini membuat kita bisa memberikan kebutuhan uang apapun, uang untuk pendidikan, uang untuk kehidupan, makan, rumah yang baik, kesehatan yang baik gitu ya, pokoknya yang butuh duit itulah ya. Dan juga kita bisa memberikan kasih sayang lah, itu namanya fokus sama anak. Nah, ketika orang tua lalu tidak peduli sama kebutuhan sandang, pangan, papan, sak penake dhewe lah, terserah, yang penting kamu makan, nggak makan batu, yang penting kamu tinggal di rumah walaupun rumahmu bocor semuanya, yang penting kamu bisa sekolah walaupun sekolahmu sekolah ecek-ecek gitu, dan yang penting kalau kamu sakit mau dikeroki kayak mau didukun kayak, yang penting bisa sembuh lagi, walaupun setelah sembuh rada-rada sinting sedikit itu nggak apa-apa lah, yang penting hidup lah ya. Oke lah, secara kebutuhanmu yang penting gitu, yang penting itu lah. Dan secara kebutuhan batinmu, ya yang penting mama di deketmu lah gitu ya, walaupun kamu sengsarakan, yang penting kamu nggak ditinggal mama. Lah kalau gitu, itu namanya nggak fokus sama anak. Itu namanya cuek bebek sama kebutuhan anak. Jadi ya dia malah ninggal TNC. Kenapa? Karena orang-orang yang jalankan TNC ini, orang-orang yang fokus jadi CP, bantu 4 kaki jadi CP, adalah orang-orang yang fokus sama anak.
Dia fokus dengan kebutuhan secara biaya yang besar untuk keluarganya, dan dia fokus kebutuhan secara batin. Untuk bisa mendapatkan keduanya sekaligus, ngasih biaya tanpa ninggalin, dan bersama-sama dia dan tetap punya penghasilan besar, ya dia fokus sama TNC, CP, 4 kaki CP. Dan itulah bentuk sayang. Kalau saya tanya sama anak saya, apakah kamu merasa papa sayang denganmu? Saya yakin 100% anak saya akan jawab, iya, saya merasa disayangi. Ini bukan GR, tapi kalau saya jadi anak, saya akan bilang seperti itu. Kenapa? Papa memberikan kebutuhan materi, tapi papa juga memberikan kebutuhan kasih sayang 24 jam per hari. Saya nggak ninggal mereka. Saya hanya tidak melihat mereka ketika saya live stream, ketika saya ngerjain TNC, ketika saya jenguk ibu, tetapi saya bersama mereka. Lah bagaimana perasaan anak? Apakah anak merasa diperhatikan orang tuanya secara kebutuhan materi benar-benar kekurangan, dan secara kebutuhan batin benar-benar ditinggalkan? Apakah anak merasa dicintai? Atau dapat salah satunya aja, anak dapat materi berlimpah ruah, ya, baru SD aja dapat iPhone, tetapi anak nggak dapat kasih sayang karena nggak pernah ketemu sama mamanya. Apakah merasa dicintai? Sebaliknya, anak dikeloni terus sama mamanya, tetapi tinggal di gubuk, putus sekolah, motor papanya dijual, terus suruh naik angkot, walaupun dikeloni tiap hari. Apakah anak merasa disayangi? Apakah itu bukti bahwa kita fokus sama anak? Nah, inilah makanya tadi saya bilang, dari urusan Ferdy Sambo, kenapa saya jadi kepikir sama dunia TKW ya? Karena yaitu sama-sama memutarbalikkan fakta, sama-sama mempelintir-pelintir sebuah kalimat yang kesannya bagus, tetapi hati-hati. Kalau itu akhirnya efeknya kemudian baru ketahuan oleh pengadilan Tuhan, oleh dunia, oleh fakta. Efek dari apa yang kita kerjakan itu urusan hidup dan mati. Artinya adalah kalau di Sambo ya benar-benar bisa dihukum mati. Tapi kalau di kita itu hidup seperti mati-matian terus gitu. Karena kita tidak bisa menikmati kehidupan karena nggak punya kehidupan, hidup doang gitu. Yang terpenjara di luar negeri tidak merasakan kebersamaan, ya cuman hidup doang, nggak punya kehidupan. Dan yang di Indonesia miskin doang gitu, walaupun sama keluarganya, itu juga hidup doang, tapi nggak bisa menikmati kehidupan. Itulah kenapa kita jadikan TNC, kenapa kita CP, kenapa kita bangun 4 kaki CP, jungkir balik. Lebih baik kita mati-matian, dong, dimanapun juga harus mati-matian kok kalau kerja, tetapi agar punya kehidupan, agar kalau kita fokus sama anak tuh bener gitu, antara omongan sama yang dirasakan anak gitu. Kalau kita menyayangi anak, menyayangi keluarga tuh bener gitu, nggak cuman omong kosong gitu ya. Aku mencintaimu, tapi yang diomongin nggak ngerasain itu. Membagongkan. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat buat Anda. Gempur CP, 4 kaki CP, dan Go Freedom.